dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan juga di Filipina, termasuk diantaranya langsung berhubungan dengan Menteri Luar Negeri Filipina. Prioritas saat ini adalah keselamatan 10 warga negara Indonesia yang saat ini masih disandra. Sekali lagi, perlu saya tekankan bahwa prioritas saat ini adalah keselamatan 10 WNI kita yang masih di tangan penyandra. Kita akan terus bekerja dengan keras dan berkoordinasi untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia tersebut. Kapal Brahma 12 dan Anan 12 dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di daerah Filipina. Ada 10 warga negara Indonesia yang masih disandra oleh kelompok tersebut. Kapal Brahma 12 jenis tugboat dan kapal Anan 12 berjenis tongkang berangkat dari Banjarmasin 15 Maret 2016. Kapal dibajak saat perjalanan dari Sungai Puting, Kalsel menuju Batangas, Filipina Selatan pada tanggal 26 Maret 2016. Saat pembajakan diduga pemilik kapal sempat ditelepon oleh kelompok Abu Sayyaf. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri, kapal Brahma 12 sudah dilepaskan. Namun kapal Anan 12 yang membawa muatan batubara masih di tangan pembajak. Hingga berita ini diturunkan, 10 warga negara Indonesia masih disandra. Pihak TNI tengah mempersiapkan tim negosiator untuk membantu proses pembebasan awak kapal Brahma 12 yang tengah disandra. Penyanderaan dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Tim TNI sedang dipersiapkan di markas Komando TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Rencananya, tim akan bertolak dari dermaga TNI di wilayah Tarakan, karena tak jauh dari lokasi yang diperkirakan sebagai tempat penyanderaan awak kapal Brahma 12. Tim negosiator yang dipersiapkan TNI ini dijadwalkan berangkat esok pagi. Sepuluh anak buah kapal warga negara Indonesia disandra dalam aksi pembajakan yang diduga dilakukan oleh kelompok milisi Abu Sayyaf di perairan Languyan, Filipina. Kelompok ini juga tidak sungkan-sungkan melakukan sejumlah aksi teror terhadap pemerintah Filipina. Dilakukan oleh milisi asal Filipina Selatan. Seskap Pramono Anung menegaskan salah satu dugaan pembajakan dilakukan untuk mencari dana guna kepentingan gerakan para milisi. Kondisi 10 WNI yang merupakan ABK Tugboat Brahma 12 hingga saat ini belum diketahui. Diduga ke-10 WNI tersebut disandra oleh milisi asal Filipina Abu Sayyaf. Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepolisian dan TNI untuk membebaskan 10 orang WNI tersebut. Selain itu, pendekatan diplomatik dengan pemerintah Filipina terus dilakukan untuk memastikan nasib 10 awak kapal. Pemerintah sedang mengkoordinasikan untuk segera bisa dilakukan penangkapan kepada orang yang melakukan penyanderaan, karena bagaimanapun mereka telah melakukan tindakan kriminal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau dilihat motifnya adalah mereka meminta uang. Jadi motifnya adalah motif perampokan, meminta tebusan uang, dan ada kemungkinan apakah uang itu digunakan hanya untuk kepentingan mereka atau untuk kepentingan milisi. Sehingga Tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anan 12 berangkat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Maret yang lalu menuju wilayah Batangas, Filipina Selatan. Tidak diketahui secara pasti kapan pembajakan terjadi. Namun tanggal 26 Maret yang lalu, pemilik kapal dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf dan meminta uang tebusan lebih dari 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Lia Yuslan, Trinugroho, TV One mengabarkan.
Kapal jenis takbut Brahma 12 yang diduga disandra oleh kelompok Abu Sayyaf berangkat melalui pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari keterangan kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, kapal tersebut mengangkut 1 nahkoda dan 9 anak buah kapal. Kapal Brahma 12 berangkat dari Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2016. Dari dokumen yang tertera, kapal Brahma 12 milik kapal Tongkang Anan 12 yang bermuatan 7.500 metrik ton batubara. Sebelum dinyatakan hilang, KSOP Banjarmasin sempat melakukan kontak dan memandu Brahma 12 hingga 4 hari setelah berlayar. Itu setelah kapal menyatakan bahwa kapal berangkat pada pukul 23, itu sudah merupakan tanggung jawab Melepas. Jadi untuk komunikasi daripada kru kapal itu selama pelayaran dari Banjarmasin ke Cabuniu, untuk komunikasi, sebagai komunikasi dari pemanduan itu selama melalui alur pelayaran itu. Sementara keluarga ABK Alfian Elvis Peti, WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf, berharap pemerintah segera turun tangan untuk membebaskan 10 ABK kapal Brahma 12. 10 WNI tersebut menjadi korban pembajakan di perairan Tawi-Tawi, wilayah negara Filipina. Dan partai politik, dukungan untuk petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga datang dari kalangan selebritas. Malam tadi belasan selebritas menghadiri jamuan makan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai bentuk dukungan untuk Ahok maju dalam Pilgub 2017 mendatang. Sejumlah nama selebritas seperti Adi MS, Raline Shah, Darwis Triadi hingga Julia Perez hadir dalam jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Kedatangan sejumlah artis ini sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan beberapa dari mereka mengaku telah ikut membantu pengumpulan KTP untuk mempersiapkan Ahok maju melalui jalur perseorangan. Mendapatkan dukungan dari banyak kalangan termasuk selebritas ibu kota, Ahok mengaku senang. Dukungan ini dinilai Ahok sebagai salah satu harapan masyarakat untuk perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Saya penduduk Jakarta dan saya bisa merasakan sendiri bahwa ya Jakarta jauh lebih baik sekarang. Lebih dari itu, KTP saya masih Medan. Tapi ini lagi diusahain bikin surat pindah dan punya KTP Jakarta untuk bisa voting juga. Of course, pastinya kita ingin pilih yang terbaik dan yang kita rasa bisa bukan hanya kerja tapi produktif dan bisa dilihat hasilnya dan komitmennya dan cintanya untuk Jakarta. Saya kira semua orang juga pengen melihat revolusi atau transformasi terjadi. Saya kira ini kan sesuatu yang alami gitu loh. Kalau kita memang punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, ketemu pasti satu geng. Kalau udah nggak cocok pasti susah ketemu, kayak gitu aja. Carta Politika menempatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok unggul dibandingkan sejumlah nama kandidat lain. Elektabilitas Ahok mencapai 51%, jauh meninggalkan para kandidat lain, termasuk Yusril Iza Mahendra. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang akan maju berlaga dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih berada jauh di atas sejumlah kandidat lain. Dalam hasil survei terbaru yang dirilis Carta Politika dari 14 nama calon gubernur yang ada, Ahok masih unggul dengan perolehan suara 51%. Sementara kandidat lain yaitu Yusril Iza Mahendra berada di urutan kedua dengan perolehan 11% suara dukungan, sementara Ahmad Dhani hanya mendapat 0,3% suara dukungan. Ini untuk melakukan perubahan sikap itu lebih besar. Ini angkanya 50% lumayan tinggi. Saya tidak bisa katakan tinggi ya, tapi lumayan tinggi. Biasanya kalau masih jelang 10 bulan itu tingkat kemantapan baru 30 something. Itu biasanya seperti itu. Ini tingkat kemantapan sudah di angka 50%, tapi masih ada 39% yang menyatakan masih mungkin berubah. Nah pertanyaannya adalah seberapa efektif kemudian kampanye itu bisa berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Survei ini dilakukan pada 15-20 Maret 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Jumlah sampel yang diambil sebanyak 400 responden yang tersebar di 5 wilayah administrasi dan Kepulauan Seribu. Survei ini menggunakan metode bertingkat dengan tingkat kesalahan atau margin error 4,9%. Ahok menyatakan hasil survei tersebut nantinya akan dianalisis untuk memetakan strategi politiknya dalam menghadapi pilkada. Ahok menyatakan hasil survei tersebut nantinya akan dianalisis untuk memetakan strategi politiknya dalam menghadapi pilkada Jakarta. Pemilihan masih jauh. Jadi setiap langkah kan bisa aja kita orang punya ide lebih baik. Kita nggak bisa bilang nggak tahu. Kalau politik kan susah. Survei itu Pak banyak sama ini Pak. Saya nggak pernah bikin survei. Saya juga baca di berita sih. Jadi kita analisa. Dan itu survei mereka kita analisa. Ini kayak dulu kan ada sesuatu yang menurut kita ada anomali dalam dunia politik. Misalnya contoh gini, kalau kamu kepuasan atas pekerjaan kamu tinggi misalnya, biasanya itu langsung diikuti oleh elektabilitas yang mendekati angka itu, umumnya gitu ya. Sementara itu, meski telah menyatakan maju melalui jalur independen, dukungan dari partai politik juga semakin menguatkan langkah Ahok. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang saat ini tengah menggodok nama kandidat juga tidak menutup kemungkinan akhirnya akan memberikan dukungan kepada Ahok. Bisa saja, nah kan saya sudah katakan masih digodok di DKI, Golkar DKI, kan masih lama pendaftarannya kan, bulan Juni baru mulai. Setelah Munas ya Pak? Berarti setelah Munas ya Pak? Bisa sebelum. Jadi mana yang diputuskan rakyat DKI yang diinginkan 1 dan 2 ya, dan mana yang menjadi keputusan kami itu kan nanti muncul 1, 2 ya. Nanti tentu dalam politik kan mesti ada kesamaan perjuangan. Nah, yang disepakati itulah yang akan kita dukung. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Hanura telah lebih dulu menyatakan dukungan tanpa syarat terhadap pasangan Ahok dan Heru Budi Hartono untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. Dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan juga di Filipina, termasuk diantaranya langsung berhubungan dengan Menteri Luar Negeri Filipina. Prioritas saat ini adalah keselamatan 10 warga negara Indonesia yang saat ini masih disandra. Sekali lagi, perlu saya tekankan bahwa prioritas saat ini adalah keselamatan 10 WNI kita yang masih di tangan penyandra. Kita akan terus bekerja dengan keras dan berkoordinasi untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia tersebut. Kapal Brahma 12 dan Anan 12 dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di daerah Filipina. Ada 10 warga negara Indonesia yang masih disandra oleh kelompok tersebut. Kapal Brahma 12 jenis tugboat dan kapal Anan 12 berjenis tongkang berangkat dari Banjarmasin 15 Maret 2016. Kapal dibajak saat perjalanan dari Sungai Puting, Kalsel menuju Batangas, Filipina Selatan pada tanggal 26 Maret 2016. Saat pembajakan diduga pemilik kapal sempat ditelepon oleh kelompok Abu Sayyaf. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri, kapal Brahma 12 sudah dilepaskan. Namun kapal Anan 12 yang membawa muatan batubara masih di tangan pembajak. Hingga berita ini diturunkan, 10 warga negara Indonesia masih disandra. Pihak TNI minta segera turun tangan untuk membebaskan 10 ABK kapal Brahma 12. 10 WNI tersebut menjadi korban pembajakan di perairan Tawi-Tawi, wilayah negara Filipina.
Dan partai politik, dukungan untuk petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga datang dari kalangan selebritas. Malam tadi belasan selebritas menghadiri jamuan makan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai bentuk dukungan untuk Ahok maju dalam Pilgub 2017 mendatang. Sejumlah nama selebritas seperti Adi MS, Ralin Shah, Darwis Triadi hingga Julia Perez hadir dalam jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Kedatangan sejumlah artis ini sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan beberapa dari mereka mengaku telah ikut membantu pengumpulan KTP untuk mempersiapkan Ahok maju melalui jalur perseorangan. Mendapatkan dukungan dari banyak kalangan termasuk selebritas ibu kota, Ahok mengaku senang. Dukungan ini dinilai Ahok sebagai salah satu harapan masyarakat untuk perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Saya penduduk Jakarta dan saya bisa merasakan sendiri bahwa ya Jakarta jauh lebih baik sekarang. Lebih dari itu, KTP saya masih Medan. Tapi ini lagi diusahain bikin surat pindah dan punya KTP Jakarta. Untuk bisa voting juga, of course pastinya kita ingin pilih yang terbaik dan yang kita rasa bisa bukan hanya kerja tapi produktif dan bisa dilihat hasilnya dan komitmennya dan cintanya untuk Jakarta. Saya kira semua orang juga pengen melihat revolusi atau transformasi terjadi. Saya kira kan sesuatu yang alami gitu loh. Kalau kita memang punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, ketemu pasti satu geng. Tengah mempersiapkan tim negosiator untuk membantu proses pembebasan awak kapal Brahma 12 yang tengah disandra. Penyanderaan dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Tim TNI sedang dipersiapkan di markas Komando TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Kalimantan Utara. Rencananya, tim akan bertolak dari dermaga TNI di wilayah Tarakan, karena tak jauh dari lokasi yang diperkirakan sebagai tempat penyanderaan awak kapal Brahma 12. Tim negosiator yang dipersiapkan TNI ini dijadwalkan berangkat esok pagi. Sepuluh anak buah kapal warga negara Indonesia disandra dalam aksi pembajakan yang diduga dilakukan oleh kelompok milisi Abu Sayyaf di perairan Languyan, Filipina. Kelompok ini juga tidak sungkan-sungkan melakukan sejumlah aksi teror terhadap pemerintah Filipina. Dilakukan oleh milisi asal Filipina Selatan. Seskap Pramono Anung menegaskan salah satu dugaan pembajakan dilakukan untuk mencari dana guna kepentingan gerakan para milisi. Kondisi 10 WNI yang merupakan ABK Takbut Brahma 12 hingga saat ini belum diketahui. Diduga ke-10 WNI tersebut disandra oleh milisi asal Filipina Abu Sayyaf. Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepolisian dan TNI untuk membebaskan 10 orang WNI tersebut. Selain itu, pendekatan diplomatik dengan pemerintah Filipina terus dilakukan untuk memastikan nasib 10 awak kapal. Pemerintah sedang mengkoordinasikan untuk segera bisa dilakukan penangkapan kepada orang yang melakukan penyanderaan, karena bagaimanapun mereka telah melakukan tindakan kriminal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kalau dilihat motifnya adalah mereka meminta uang. Jadi motifnya adalah motif perampokan, meminta tebusan uang, dan ada kemungkinan apakah uang itu digunakan hanya untuk kepentingan mereka atau untuk kepentingan milisi. Sehingga Takbut Brahma 12 dan kapal tongkang Anan 12 berangkat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Maret yang lalu menuju wilayah Batangas, Filipina Selatan. Tidak diketahui secara pasti kapan pembajakan terjadi. Namun tanggal 26 Maret yang lalu, pemilik kapal dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf dan meminta uang tebusan lebih dari 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Lia Yuslan, Trinugroho, TV One mengabarkan. Kapal jenis Takbut Brahma 12 yang diduga disandra oleh kelompok Abu Sayyaf berangkat melalui pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari keterangan kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin, kapal tersebut mengangkut 1 nahkoda dan 9 anak buah kapal.
Kapal Brahma 12 berangkat dari Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2016. Dari dokumen yang tertera, kapal Brahma 12 milik kapal Tongkang Anan 12 yang bermuatan 7.500 metrik ton batubara. Sebelum dinyatakan hilang, KSOP Banjarmasin sempat melakukan kontak dan memandu Brahma 12 hingga 4 hari setelah berlayar. Itu setelah kapal menyatakan bahwa kapal berangkat pada pukul 23 itu sudah merupakan tanggung jawab melepas. Jadi untuk komunikasi daripada kru kapal itu selama pelayaran dari Banjarmasin ke Jabunio untuk komunikasi, sebagai komunikasi dari pemanduan itu selama melalui alur pelayaran seperti itu. Sementara keluarga ABK Alfian Elvis Peti, WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf, berharap pemerintah... Kalau udah nggak cocok pasti susah ketemu, kayak gitu aja. Carta Politika menempatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok unggul dibandingkan sejumlah nama kandidat lain. Elektabilitas Ahok mencapai 51%, jauh meninggalkan para kandidat lain, termasuk Yusril Iza Mahendra. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang akan maju berlaga dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih berada jauh di atas sejumlah kandidat lain. Dalam hasil survei terbaru yang dirilis Carta Politika dari 14 nama calon gubernur yang ada, Ahok masih unggul dengan perolehan suara 51%. Sementara kandidat lain yaitu Yusril Iza Mahendra berada di urutan kedua dengan perolehan 11% suara dukungan, sementara Ahmad Dhani hanya mendapat 0,3% suara dukungan. Ini untuk melakukan perubahan sikap itu lebih besar. Ini angkanya 50% lumayan tinggi. Saya tidak bisa katakan tinggi ya, tapi lumayan tinggi. Biasanya kalau masih jelang 10 bulan itu tingkat kemantapan baru 30 something. Itu biasanya seperti itu. Ini tingkat kemantapan sudah di angka 50%, tapi masih ada 39% yang menyatakan masih mungkin berubah. Nah pertanyaannya adalah seberapa efektif kemudian kampanye itu bisa berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Survei ini dilakukan pada 15 sampai 20 Maret 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 400 responden yang tersebar di 5 wilayah administrasi dan Kepulauan Seribu. Survei ini menggunakan metode bertingkat dengan tingkat kesalahan atau margin error 4,9%. Ahok menyatakan hasil survei tersebut nantinya akan dianalisis untuk memetakan strategi politiknya dalam menghadapi pilkada. Ahok menyatakan hasil survei tersebut nantinya akan dianalisis untuk memetakan strategi politiknya dalam menghadapi pilkada Jakarta. Pemilihan masih jauh. Jadi setiap langkah kan bisa aja kita orang punya ide.